Oke ya. Ayo tinggal Stanley sama Marcel. Elin, Valen, Gwen sudah. Quincy ini masih bahasa Indonesia. Yang halaman 69. Belum ke matematika. Diperhatiin ya, diperhatiin. Ayo Stanley. Mana kamu? Oke, nomor 4. Bapak ganti deh si Marcel. Nomor 4 si Enrico. Enrico nomor 4. Ayo ketik jawabannya di chat. Jawabannya diketik aja di chat. Karena kalau dibacain Bapak juga nggak tahu mana yang huruf kapital. Huruf kapital, huruf kecil. Jadi diketik aja. Enrico nomor 4. Ayo Stanley. Oke. Sip. Nomor 4 sudah. Bentar. Oke. Ini jawabannya si Enrico. Ya tinggal nomor 1. Stanley bisa? Stanley bisa nggak? Oke, kalau enggak Bapak ganti. Ya, Bapak ganti. Nomor 1 si Kayla. Ayo Kayla. Nomor 1, jawabannya ketik di chat. Kayla nomor 1. Halaman 69. Yang tadi ayo jawab. Ayo, langsung ketik jawabannya di chat. Biar kita bahas. Oke. Sip. Nah, ini jawaban nomor 1 dari si Kayla. Oke ya. Nah, sekarang baru kita periksa. Dari nomor 1, di kawasan Gunung Ijen terdapat pertambangan belerang. Di kawasan Gunung Ijen terdapat pertambangan belerang. Ini benar atau salah nih? Maksudnya penggunaan huruf kapitalnya benar atau salah? Di kawasan Gunung Ijen. D-nya huruf kapital, betul.
Ya, D-nya huruf kapital, betul. Kawasan. K-nya huruf besar atau huruf kecil nih? Di kawasan Gunung Ijen. Kalau Gunung Ijen itu nama tempat. Ya, nama geografi, berarti betul. Ini huruf kapital Gunung Ijen. Kawasan gimana? Kawasan, ya kawasan itu bukan apa-apa. Ya, bukan nama geografi. Yang nama geografinya Gunung Ijen. Kawasan itu berarti K-nya huruf kecil. Ya, K-nya huruf kecil. Nah, ya. K-nya ini huruf kecil. Ya, jadi di kawasan Gunung Ijen terdapat pertambangan belerang. D-nya huruf kecil, D-nya huruf kapital, di kawasan K-nya huruf kecil, Gunung Ijen G sama I-nya huruf kapital. Ya. Tuh. Nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi si Velin ya. Ya. Danau Maninjau berada di Sumatera Barat. Danau Maninjau ini nama danau, berarti nama geografi. Kalau nama geografi berarti D-nya huruf kapital, betul. Ini juga sebagai awal kalimat, ya D-nya. Jadi huruf kapital. Maninjau, M-nya huruf kapital. Ya. M-nya huruf kapital. Karena kan nama danau, nama geografi. Terus berada di Sumatera Barat. S-nya huruf kapital. Betul. Barat, B-nya huruf kapital juga. Ya. Kan ada tuh di buku, halaman 69. Yang nomor 1. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi. Contohnya Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan kan nama geografi, nama provinsi. Sulawesi S-nya besar, S-nya kapital. Selatan juga S-nya kapital. Ya. Jadi sama Sumatera Barat juga. Sumatera S-nya kapital, Barat B-nya juga kapital. Ya. Oke, ini nomor 2. Nomor 3. Paman membawa oleh-oleh dodol Garut. Tadi nomor 3 si Valen. Ya. Paman, P-nya kapital karena karena awal kalimat. Ya, paman P-nya kapital, betul. Terus Garut. Dodol Garut. Garut di sini termasuk nama makanan khas, ya kan, dodol Garut. Tapi makanan khas dari suatu tempat, suatu daerah. Berarti makanan khas dari salah satu tempat geografi. Jadi G-nya juga huruf kapital. Ya. Betul, nomor 3 betul. Dodolnya huruf kecil. Ya, D-nya huruf kecil. Karena ini cuma nama makanan, jadi huruf kecil tetap. Oke, lanjut ke nomor 4. Andin, ini si Enrico ya. Andin akan berlibur ke Pulau Bali bersama orang tuanya. Andin, huruf kapital, betul. Karena awal kalimat dan nama orang. Akan berlibur ke Pulau Bali. Pulau Bali, P-nya kapital, B-nya kapital.
Betul, bersama orang tuanya. Oke. Ya, betul, nomor 4 betul. Pulau Bali, P-nya kapital, B-nya kapital. Kenapa? Karena nama geografi. Oke, terakhir nomor 5. Nomor 5 tadi si Gwen ya. Di Palembang terdapat Sungai Musi. Di Palembang, D-nya kapital karena awal kalimat. Palembang, P-nya kapital karena nama geografi. Terdapat Sungai Musi. Sungainya huruf kapital. Musi udah betul nih kapital. Tapi S-nya sungainya juga huruf kapital. Sungai Musi. Nah, gitu. Nah. Nomor 2, S-nya salah nih. S-nya harusnya kapital. Oke, nggak apa-apa ya. Yang salah diperbaiki. Ya, yang salah diperbaiki. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke matematika yang kemarin. Disiapkan dulu yang sudah selesai bahasa, disiapkan buku matematika yang kemarin. Yang 3 nomor kalau nggak salah. Ya, 3 nomor kemarin. 3 nomor tapi anaknya banyak. Oke, Valen tugas PKN-nya udah ya? Good. Betul. Sudah ya? Bapak hapus. Kalau belum selesai kasih tahu ya. Kasih tahu di chat. Oke, kita lanjut ke matematika. Dibuka soalnya kemarin. Ada 3 nomor. Oke. Coba, Bapak mau tanya dulu. Matematika tentang faktor, kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan. Yang belum ngerti siapa? Yang belum ngerti siapa? Coba jawabnya di chat. Yang belum ngerti tentang faktor, kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan. Yang belum ngerti siapa? Coba jawab dulu di chat. Siapa yang belum ngerti? Yang belum ngerti, ketik di chat saya, Pak. Supaya Bapak jelasin lagi sebelum kita maju materinya tentang bilangan prima. Oke ya.
Nggak ada. Artinya, oh, orbit. Oke, berarti kita bahas. Kita bahas dulu. Oke ya, dibuka ya, 3 nomor yang kemarin. Oke. Siapa nih? Oh. Pak, saya nggak tahu faktor persekutuan. Oke. Ini Bapak hapus ya. Oke, kita sekarang ke nomor 1 dulu. Nomor 1 itu tulis 5 kelipatan 5 KP, Bapak singkat. Ya, 5 KP. Dari yang A itu 4 dan 8. Ya, 4 dan 8. Oke, coba berapa faktor persekutuannya dari 4 dan 8? Ketik di chat. Yuk. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Oke, yuk 10. Good. Siapa lagi? Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Sebutin 5. Oke, good, Valen. Kalau kelipatan, kalian lebih bisa ya daripada faktor. Faktor juga ada beberapa sih. Beberapa doang yang belum bisa. Ayo, siapa lagi? Kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Oke. Quincy, kamu kebanyakan. Kegedean. Ya, betul sih. Tapi bukan itu awalnya. Bukan angka itu awalnya. Makanya cari angkanya yang teliti. Cari angka yang samanya yang teliti. Oke, kita bahas ya. Berarti langkah pertama kita cari kelipatan dulu. Ya. Kita cari kelipatan dulu. Kelipatan dari 4. Kelipatan 4. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12. Dah, cukup. Segini aja. Ya. Banyak. Terus kelipatan 8. Kelipatan 8. Kelipatan 8 itu ada 8 kali 2, 16 kali 3, 24. Dah cukup. Nah, udah. Dari sini kan udah ada angka yang sama. Angka 8. Nah, nih. Angka 8. Berarti KP-nya 8. Tapi Bapak minta 5. Berarti cari 4 lagi. 4 lagi, cara mencarinya gimana? Cari kelipatan dari 8. Ya, berarti 8, 16, ya, kali 2 ini ya. Terus kali 3, 24. Kali 4, 32. Kali 5, 40. Ini jadi KP-nya. Ya. Oke, Arya, sip. Feni, Bapak mintanya 5. Ya, bukan 2. Oke, ini yang A. Sekarang yang B.
Yang B 7 dan 9. Berarti cara pertama kita cari kelipatan dari 7. Ya, kelipatan dari 7 itu ada 7, 14, 21, 28, 35, 50, 7 kali 5, 7 kali 6, 42, 49, 56, 63, dan terakhir 70. Nah, ini kelipatan 7. Terus kita cari lagi kelipatan 9. Ya, kelipatan 9 berarti 9 kali 2 18, kali 3 27, kali 4 36, kali 5 45, kali 6 54, ya, kali 7 63, kali 8 72. Udah cukup. Dan seterusnya. Nah, lihat angka yang samanya. Oke, Yotian, sip. Ya, angka yang samanya mana? Ini. 63. Ya, 63. Berarti KP-nya 63. Ya, cari kelipatan dari 63 berarti. Ya, 63 terus 100 berapa? 126. Ya. 126 tambah lagi 63. Berarti 189. Terus tambah lagi 63. 252. Terakhir tambah 63. 300. 6 tambah 5 11. 315. Ya, nih. Nah, ini KP-nya. Nomor yang B. Pokoknya kalau udah ada satu angka yang sama, udah. Tinggal cari kelipatan dari itu. Ya. Kalau nggak ngerti langsung tanya aja ya. Kalau nggak ngerti langsung tanya aja di chat. Sambil Bapak jelasin nggak apa-apa, langsung tanya di chat. Oke, kita lanjut di nomor C. Satu yang C. 6 dan 12. Berarti kita cari dulu kelipatan dari 6. Kelipatan 6. Kelipatan 6 berarti 6 kali 2 12 kali 3 18 dan seterusnya. Udah cukup. Terus kelipatan 12. 12 kali 2 24 dan seterusnya. Udah cukup. Ya. Kalau misalnya udah ketemu nggak usah banyak-banyak. Kalau udah ketemu angka yang sama nggak usah banyak-banyak. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Ini kan udah ketemu nih angka yang samanya. Ya. Oke, Yotian Quincy good. Ya. Angka yang samanya kan 12. Nih. Ya. Berarti KP-nya ya udah tinggal cari kelipatan dari 12. Berarti 12 24 36 48 terakhir 60. Ini yang C. Ini kita cepat aja bahas ini ya, supaya bisa ke materi selanjutnya.
Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di chat. Oke, lanjut ya. Nah, soalnya 5 dan 10. Yang D. Ini juga gampang. Berarti kelipatan 5 dulu. 5, 10. Dah, cukup. Dan seterusnya. Baru kelipatan 10. 10, 20, dan seterusnya. Udah, cukup lah. Ya, cukup. Kalau udah ada angka yang sama, cukup. Nggak usah banyak-banyak. Angka yang samanya 10. Ya, 10. Berarti KP-nya cari kelipatan dari 10. Berarti 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Valen, Quincy, Yautian. Oke, sip. Betul. Ya. Oke, terakhir nomor 5. Coba jawabannya ketik dulu di chat. Nomor 5. Yang E. Nomor 1 yang E. 3 dan 11. Jawabannya ketik di chat coba. Oke, Yautian. Langsung. Feni langsung 5. KP-nya langsung 5. Oke, Valen. Good. Feni, oke. Betul. Enrico. Oke. Oke, berarti yang E 3 dan 11. Berarti kita cari kelipatan dari 3 dulu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Terus kita cari kelipatan dari 11. Bentar. Oke ya, selanjutnya kita cari kelipatan dari 11. Kelipatan 11, ini angka kembar. Jadi 11, 22, 33, 44, dah cukup. Gini, kalau misalnya ini kan kelipatan 3-nya panjang, kelipatan 11-nya pendek, ya nggak apa-apa. Asalkan sudah ketemu angka yang sama, ya udah stop aja. Gitu ya, nggak harus dua-duanya panjang. Ya, atau enggak dua-duanya pendek, ya nggak harus. Pokoknya kalau udah ketemu angka yang sama, ya udah stop aja. Angka yang samanya 33. Nah, berarti KP-nya tadi udah dijawab tuh sama si Valen, Yautian, Feni. 33. Cari kelipatan dari 33.
33, 66, terus berapa? 99 tambah 33 lagi, berarti 132 tambah 33 lagi, berarti 10365. Ya, 165. Nah, ini ya, lipatan persekutuan dari 3 dan 11. Ya. Ini yang nomor 1. Oke, boleh di screenshot dulu sebelum kita hapus. Sebelum Bapak hapus, kita lanjut ke faktor. Udah ya. Kita lanjut yang nomor 2. Ini Bapak hapus dulu. Kalau belum bilang ya, kalau belum bilang di chat. Oke, kita lanjut nomor 2. Tulis faktor persekutuan. Oke. Yang pertama yang A 18 dan 32. Ya, 18 dan 32 yang A. Oke. Kita coba. Kenci udah jawab sih, tapi kita coba kerjain dulu. Ya, berarti yang pertama kita cari faktor dari 18. Faktor 18 berarti 1 sama 18, ya kan? Terus 2 sama berapa? 2 kali berapa sama dengan 18? 9. Ya. Terus 3 sama berapa temennya? Sama 6. Ya. 3, 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, udah 6 sudah. Nah ya, ini faktor 18. Kalau sudah, kita ke faktor 32. Faktor 32 berarti 1 temennya 32. Ya, terus 2 temennya berapa? 16. Ya, 16. Terus 3 bisa nggak? 3 nggak bisa. 4 bisa. Ya, 4 temennya 8. Ya, 4 temennya 8. Terus 5 nggak bisa, 6 juga nggak bisa. Ya, udah. Nih faktor dari 18 dan 32. Berarti angka yang samanya yang mana nih? 1. Ya, 1 terus 2. Ada lagi nggak? 1 selain 1 sama 2? Oh, nggak ada ya.
Berarti FP-nya 1 dan 2. Ya, ini. FP-nya 1 dan 2. Setelah belajar mat, belajar apa lagi, Pak? Nggak ada. Ya, terakhir belajar mat. Ya. Terakhir belajar mat, Charlie ya. Oke. Nomor B. Nomor 2 yang B. 27 dan 42. 27 dan 42. Berarti langkah pertamanya, which mantap Valen. Good. Ya. Bentar, kita sambil bahas. Cari faktor dari 27. 27 1 sama 27. Ya, temennya. 2 nggak bisa, ya. 2 nggak bisa. Terus 3 temennya sama 9. Ya. Terus 4 nggak bisa. 5 6 7 8 9. Ya, nggak ada lagi. Cuma ini. Terus faktor dari 42. 1 temennya 42. Terus 2 temennya 21. Ya. Terus 3 temennya berapa nih? 3 temennya 12. 4 nggak bisa. 5 nggak bisa. 6 temennya 7. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi, faktor persekutuannya atau angka yang samanya 1 dan 3. Valen, Yoten, sip. Ya, betul. P-nya 1 dan 3. Usahakan cara mengerjakannya seperti ini ya. Usahakan cara mengerjakannya seperti ini. Jadi tulis dulu faktornya masing-masing berapa, terus baru cari angka yang samanya. Ya. Oke ya, lanjut nomor C. Nomor C 40 dan 50. C 40 dan 50. Berarti kita pertama cari dulu faktor dari 40. Faktor 40 berarti apa tuh Valen? Oh, kamu langsung jawaban. Oke. Good ya. 1 temennya 40. Terus 2 temennya 20. 3 nggak bisa. 4 temennya 10. Terus 5 temennya 8. Dah. Nih. Ini faktor dari 40. Oke, Valen, Yoten, sip. Lanjut, faktor dari 50. Faktor dari 50 berarti 1 temennya 50. 2 temennya 25. 3 nggak bisa. 4 juga nggak bisa. 5 temennya 10. 6 nggak bisa.
7, 8, 9. Ya udah ini. Ya. Udah nggak ada lagi. Berarti angka yang samanya 1, ya 2, terus 5, terakhir 10. Tulis FP-nya. 1, 2, 5, 10. Karisa udah nggak ada istirahat lagi. Kok sudah lewat istirahat? Ini udah nggak ada istirahat lagi. Iya, Velin sambil perhatiin ya. Tadi kan Velin tanya tentang faktor persekutuan. Kalau nggak ngerti, tanya lagi. Di mananya. Ya, di chat dulu aja. Sambil Bapak jelasin, kamu ngechat juga nggak apa-apa. Terus lanjut, tiang D. D soalnya 45 dan 60. 45 dan 60. Berarti yang pertama kita cari faktor 45. 1 temennya 45. 2 nggak bisa. 3 bisa. 3 temennya berapa 3? 3. 15 ya. 15. 4 nggak bisa. 5 temennya 9. 6, 7, 8, 9. Udah. Ya, cuma ini. Kalau sudah faktor 45, kita lanjut. Valen, Yotin. Oke, sip. Mantap. Lanjut ke faktor 60. Faktor 60. 1 temennya 60. 2 temennya 30. Terus 3 temennya 20. 4 bisa nggak 4? 4 bisa ya. 4 temennya berapa? 15. 15. Terus 5. 5 temennya 12. 12. Terus 6 temennya 10. Banyak nih. Udah nggak ada lagi. Ya. Oke. Nah, berarti kita cari angka yang samanya. Nah, 1, 3, nih, 5, nih, 15. Ya, udah. Ya, berarti P-nya 1, 3, 5, dan 15. Valen sama Yotin. Oke. Mantap. Oke, kita lanjut. Yang E. Yang E soalnya bentar. 30 dan 55. Dan 55. Berarti faktor dari 30 dulu. 1 temennya 30. 2 temennya 15.
Terus 3 temennya 10. 4 nggak bisa. 5 temennya 6. Nah, nih. Oke, Valen Yautian. Ini faktor dari 30. Kalau sudah, faktor dari 55. 1 temennya 55. 2 nggak bisa. 3 juga nggak bisa. 4 nggak bisa. 5 temennya 11. Ada lagi ya. 6, 7, 8, 9. Ya, udah nggak ada lagi. Berarti angka yang samanya 1, 1, dan 5. Nya 1 dan 5. Oke, nomor 2 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Velin sudah jelas tadi. Norbert gimana? Di chat dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang faktor persekutuan? Kalau pelipat, oke jelas ya Velin ya. Oke, good. Norbert gimana Norbert? Jelas? Yang mau tanya bisa langsung di chat dulu. Ntar Bapak buka mikrofonnya. Tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Sebelum kita masuk ke nomor 3. Ada yang mau ditanyakan? Ini diperbaiki ya, yang salah diperbaiki. Atau di screenshot dulu juga nggak apa-apa. Yang di screenshot dulu juga nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut di nomor 3. Oke. Sudah ya. Oke, Bapak hapus ya. Oke, nomor 3 kita sambil bahas. Oh, oke. Bentar, Feni. Ya, Bapak jelasin dulu. Di nomor 3 kita belajar tentang yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu artinya kemarin ada yang jawab bilangan asli yang lebih besar dari angka 1. Terus ada yang jawab apa kemarin? Bilangan yang lebih besar dari 1. Betul, tapi nggak semua. Ya, betul, tapi nggak semuanya. Ya, kurang tepat. Ya. Arti dari bilangan prima yaitu bilangan yang habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri.
ini. Ya, bilangan prima artinya bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya gimana? Nih, contoh misalnya 5. Ya, misalnya 5. 5 ini hanya bisa dibagi sama angka 1 dan angka itu sendiri. Angka berapa angka itu sendiri? Ya, angka 5. Nggak bisa tuh 5 dibagi sama 2. Sorry. Bukan nggak bisa, tapi nggak habis. Ya, artinya desimal. Artinya bukan bilangan bulat. 5 dibagi 2 bisa, tapi nggak habis. Ada komanya. 5 nggak habis dibagi sama 2. 5 juga nggak habis dibagi sama 3. Ya. 5 cuma habis dibagi dengan angka 1 dan angka 5. Angka itu sendiri. Ya. Contoh lain misalnya 7. Ya, 7. 7 juga dia cuma habis dibagi sama angka 1 dan angka itu sendiri. Angka berapa? Ya, angka 7. 7 nggak habis dibagi dengan angka 5. Bisa sih, tapi nggak habis. 7 juga nggak habis dibagi dengan angka 4. Ya, ini nggak habis nih. Artinya 7 cuma habis dibagi dengan angka 1 dan angka 7. Ya. Berarti kan misalnya kan 7 dibagi 1. 7 dibagi 1 ya 7. Dan 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 ya 1. Ini hasilnya kan bilangan bulat, enggak koma, enggak desimal. Ini berarti habis. Nah, ini maksudnya bilangan prima. Dia cuma bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Itu maksudnya bilangan prima. Oke. Sekarang gimana kita supaya tahu cara mencari tahu itu bilangan prima atau bukan? Ya. Ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, nih yang pertama. Bilangan prima itu bukan bilangan genap. Bilangan prima itu bukan bilangan genap. Ya. Terus yang kedua, berarti kalau bilangan prima bukan bilangan genap, berarti bilangan prima itu bilangan ganjil dong. Iya, tapi nggak semua. Ya, berarti yang kedua, ya yang kedua, tidak semua bilangan ganjil itu bilangan prima. Ya. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini pengecualian. Ya, yang ketiga ini pengecualian. Ternyata ada satu bilangan genap yang termasuk bilangan prima.
ada satu bilangan genap yang termasuk bilangan prima. Angka berapa itu? Angka, coba siapa yang tahu? Ketik di chat coba. Bilangan genap yang termasuk bilangan prima. Oke, Gerald. Oke, Alicia. Coba yang lain. Bilangan genap yang termasuk bilangan prima. Oke, Arya. Good. Bilangan prima yang termasuk bilangan genap. Coba angka berapa itu? Coba ketik di chat. Yang lain nggak tahu? Oke. Valen, belum ke situ. Ya. Dari sebanyak itu, yang mana yang termasuk bilangan genap? Nah, itu pertanyaannya. Ya, dari sebanyak itu tuh yang kamu tulis, yang mana yang termasuk bilangan genap? Angka mana? Angka yang mana yang termasuk bilangan genap? Angka yang mana yang termasuk bilangan genap? Oke. Ya. Jadi ada satu bilangan genap yang termasuk bilangan prima. Angka berapa itu? Angka 2. Ya. Angka 2. Jadi angka 2 ini termasuk bilangan genap dan termasuk bilangan prima dan menjadi angka pertama dari bilangan prima. Ya, angka pertama dari bilangan prima itu 2. Ya, bukan 1. Ya. 1 itu bukan bilangan prima. 1 itu bukan bilangan prima. Kenapa 1 bukan bilangan prima? Nah, arti bilangan prima apa? Bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya kalau 1 habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri berapa? Ya 1 juga. Jadi 1 bukan bilangan prima. Jadi angka 2 ini nyelip nih. Dia bilangan genap tapi dia masuk ke bilangan prima. Dia nyelip sendiri. Ya. Oke, ini coba bisa dicatat dulu. Ya, catat di bawahnya aja, di bawah latihan. Di PS Mat. Bisa dicatat dulu. Ya, kalau mau screenshot juga boleh. Oke, sudah. Oke, berarti yang nomor 3 yang A, carilah di internet mengenai yang A, arti dari bilangan prima. Ya, arti dari bilangan prima udah ya. Ini artinya. Ini artinya. Bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Tuh, arti dari bilangan prima. Nah, yang salah diperbaiki. Kemarin lumayan ada beberapa yang salah. Ada yang jawabnya karena dapat ide. Karena dapat ide. Jadi bukan karena cari, tapi karena dapat ide.
Bagus. Oke. Nah, yang D 10 bilangan prima pertama. Oke, Valen tadi udah jawab. Oke, Bapak ambil jawaban Valen. Sepuluh bilangan prima pertama. Ini. Yang bawah. Nah, yang bawah. Yang warna biru. Ya, yang warna biru. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Ya. Oke. Bisa dicatat dulu ya. Ini dicatat atau di screenshot juga boleh. Oke ya, kita sudah bahas matematika yang kemarin. Sekarang dibuka buku cetaknya. Sudah bisa Bapak hapus layarnya. Layarnya sudah bisa Bapak hapus. Di screenshot dulu kalau belum. Pintar habis di screenshot ditulis ya. Jangan cuma di screenshot. Oke, Valen. Good. Oke ya. Bapak hapus ya. Oke, sekarang buka buku matematikanya. Buka buku cetak. Buku cetak matematika. Nah, ini ya. Halaman 60. Halaman 60. Halaman 60. Halaman 60. Oke. Kita belajar dulu faktor prima. Ya, faktor prima. Bilangan prima kan sudah. Sekarang kita belajar tentang faktor prima. Ada faktor persekutuan, ada faktor prima. Ya, ini jangan kebalik, ini semuanya beda. Ya. Kalau faktor prima, coba baca di buku ya, halaman 60. Coba faktor prima, coba si Norbert. Apa arti faktor prima? Baca di buku. Norbert, di unmute. Orangnya nggak ada kayaknya. Oke, Feni.
Yo Feni, arti faktor prima apa? Bilangan faktor prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Bisa diulang, Feni? Oh, sorry. Di unmute dulu. Diulang. Faktor prima ya? Adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Oke, good. Ya, thank you, Feni. Ya, berarti ya di halaman 60 lihat tuh. Yang nomor 3. Kan yang atas tuh arti dari bilangan prima. Kalau bilangan prima tadi sudah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau faktor prima itu faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Ya. Faktor-faktor yang termasuk bilangan prima. Contohnya gini. Contoh misalnya faktor dari misalnya 6. Faktor dari 6 apa aja? 1, 2, ya, 1, 2, 3, dan 6. Nah, yang termasuk faktor primanya yang mana? Dari angka 1, 2, 3, dan 6, yang termasuk bilangan prima yang mana? Nah, itu maksudnya. Ya. Yang termasuk bilangan prima berarti 2 dan 3. Jadi faktor primanya nah ini. Jadi faktor primanya 2 dan 3. Ya. Ini faktor prima. Arti dari faktor prima. Ya. Contoh lain misalnya faktor dari 12. Faktor dari 12 berarti 1. Ini kita tulis dulu faktornya ya. 1, 2, 3, 4, terus 6, terakhir 12. Nah, dari angka-angka ini yang termasuk bilangan prima yang mana? 2 dan 3 juga. Ya, jadi faktor primanya 2 dan 3. Ya. Kok dari tadi 2 dan 3 terus sih? Ya enggak semua. Yang di buku juga tuh, faktor dari 18. Ya, faktor primanya dari 18, 2 dan 3 juga. Ya. Bisa yang lain. Ya, contoh lagi misalnya faktor dari berapa? 45. Misalnya, langsung gede aja. Ya. Faktor 45. 1, temennya 45. 2 nggak bisa. Langsung ke 3 berarti. 3 faktornya berapa? 15. Ya. 15. 4 nggak bisa, langsung ke 5. 5 faktornya 9. Ya, 5, 6, 7 nggak bisa. Udah. Ya, kalau ini berarti faktor primanya ya dari 45 faktor primanya 3 dan 5. Ya. Yang termasuk bilangan prima yang mana gitu. Sebenarnya hampir sama ya. Cuma cara mencarinya beda. Ya, pokoknya tulis aja faktornya berapa, terus cari bilangan primanya.
Bilangan prima dari faktor itu. Ini kalau cari bilangan prima, mau nggak mau kalian harus latihan terus supaya bisa hafal yang mana aja yang bilangan prima, ya. Supaya nggak mikir-mikir lagi, hafal perkalian, ya. Harus tahu dulu perkalian. Oke, ini tentang faktor prima. Oke, waktu kita dikit lagi nih, tinggal 20 menit lagi. Dicatat dulu deh. Ini dicatat dulu tentang faktor prima. Pak, bilangan prima angka berapa saja? Oke, good. Bilangan prima angka berapa aja? Karena Velin tanya kayak gitu, coba ini buat semuanya ya. Buat semuanya kerjakan yang nomor 1 halaman 60. Latihan 3. Nomor 1 aja. Langsung aja di buku cetak. Tinggal dilingkarin. Nomor 1 aja. Ya. Karena Velin nanya. Jadi Bapak kasih tugas semuanya. Thank you, Velin. Halaman 60, nomor 1 aja, nomor 1. Nomor 1, nomor 1. Nomor 1 kan di halaman 60. Bukan di halaman 61. Iya, itu. Norbert, betul. Ya, tinggal dilingkarin aja. Ayo. Iya, Velin. Justru nggak apa-apa. Jadi, karena kamu nanya, jadi ntar Bapak sekalian jelasin. Bahas yang nomor 1. Ya. Oke. Jadi Bapak sekalian jelasin ke yang lain. Ya. Nggak apa-apa. Yang nggak, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nggak usah di PS, langsung aja di situ cetak. Tinggal dilingkar-lingkarin kan. Tinggal dilingkar-lingkarin angka yang mana. Nggak usah ditulis lagi soalnya, langsung aja. Tinggal dilingkarin tuh dari angka-angka itu nomor 1, mana yang termasuk bilangan prima. Bapak tadi udah bilang, bilangan prima itu banyak, tapi nggak bisa, yang nggak ada caranya. Cara mencarinya. Ya. Harus latihan. Apa nih? Pak, kalau misalnya yang halaman 60 kita lingkar, tapi kita lingkar bilangan yang angka sama dengan PS juga ya? Ya nggak apa-apa. Tapi kan PS, yang di PS kan Bapak kan cuma minta 10 bilangan prima pertama. Tapi kan ini kan ya kalau yang di buku kan sampai 60 lebih nih, sampai ada sampai 91 malah. Ya. Jadi ada yang nggak ada di PS berarti. Ya, ada jawaban yang nggak ada di PS. Bilangan prima harus hafal sih. Ya. Nggak ada cara lain. Harus hafal dan tahu perkalian. Ya. Tahu perkalian juga. Artinya angka itu bisa nggak dikalikan dengan yang lain. Nah kan itu. Selain angka 1 dan bilangan dan angka itu sendiri. Jadi caranya ya harus hafal dan harus tahu perkalian. Ya. Makanya Velin tanya, ya Bapak jelasinnya cuma kayak gitu. Ya. Harus hafal dan tahu perkalian. Nggak ada cara lain. Oke.
Oke. Coba yang sudah jawab siapa? Yang sudah jawab coba tulis jawabannya di chat. Di Zoom chat. Coba angka berapa aja? Yang udah jawab coba tulis jawabannya di Zoom chat. Oke. Bentar ya. Nggak apa-apa, kalau di PS nggak apa-apa. Jawabannya tulis di chat aja. Angkanya berapa aja. Oke, Norbert. Yoten. Lagi nih tadi. Nah, halaman 60 nih kok. Norbert Yoten. Iya, nggak apa-apa Quincy. Ditulis aja berapa. Yang udah kamu lingkarin tuh berapa. Angka berapa aja, sorry. Felin, oke, nggak apa-apa. Kalau kamu dapat 3, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Quincy. Kalau sama kayak di PS, lingkarin aja. Kan ada juga angka yang di PS tapi nggak ada angka tapi nggak ada di buku cetak angkanya. Kan ada juga yang di PS tapi nggak ada di buku cetak. Buku mat halaman 60 nih kok. Halaman 60. Gak usah di foto Arya, jawabannya ketik di chat. Jawabannya ketik di chat. Iya, Stanley, kalau udah di PS nggak apa-apa. Tapi jawabannya ketik di chat aja. Oke, Felin, itu bisa, betul. Ya, tapi ada nggak di buku cetak tuh angkanya? Kalau ada dilingkarin. Kalau nggak ada ya nggak usah. Oke, Gerald, good. Ya, betul. Yang lain?
Semuanya ada berapa angka nih? Ada 11. Ya. Ada 11 angka yang termasuk bilangan prima. Ada 11. Sudah? Oke. Jadi yang dilingkarin yang mana aja tuh? Yang termasuk bilangan prima. Di situ angka 1. Angka 1 bukan. Ya, angka 1 itu bukan bilangan prima. Ya, berarti yang termasuk bilangan prima itu 3. Dari baris atas dulu ya, dari baris yang atas dulu. Kan ada 3 baris tuh, atas, tengah, bawah. Nah, dari baris atas dulu. 5, 7, 11, 23. Ya, ini baris yang atas. Sekarang baris yang tengah. Ada 3, terus 19, terus 31, 29. Terus baris yang paling bawah 71, 67, dan 41. Nah, ini. Ya, jadi ini ya. Ini baris yang paling atas nih. Atas, tengah, bawah. Atas. Baris atas, tengah, ya. Terus ini yang bawah. Tuh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11. Ada 11 angka. Oke. Quincy, 15 bukan bilangan prima. Karena 15 bisa dibagi dengan 3. Ya. Jadi gini, untuk menentukan bilangan prima pokoknya lihat. Contoh misalnya 15. 15 selain bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri, ya, 15 juga bisa dibagi dengan 3. Bisa juga dibagi dengan 5. Nah, itu. Jadi 15 bukan bilangan prima. Ya. 91 ini bukan bilangan prima. Kenapa? Karena bisa dibagi dengan angka 1, terus angka itu sendiri, angka 91, terus bisa dibagi juga dengan 7. 91 bagi 7 berapa? 91 bagi 7. 13. Nah, berarti
91 bukan bilangan prima. Cara carinya gitu. Ini hafalin ya. Tadi kan kamu tanya. Jadi nggak ada cara lain selain dicoba. Kira-kira 91 bisa dibagi angka berapa ya? Selain angka 1 sama 91. Ya coba-coba. Coba dibagi 4 bisa nggak ya? Kalau nggak bisa coba yang lain. Coba dibagi 6 bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Coba bagi 7. Oh bisa 13. Nah gitu. Jadi nggak ada cara lain. Harus dicoba-coba. Dicoret-coret makanya. Nggak ada cara lain. Itu nomor 1 jawabannya. Ya. Oke. Bapak mau kasih tugas lagi. Ya. Selain tadi PKN yang Pancasila tadi, ini buat PR juga. Ini buat ambil nilai. Ntar Bapak kirim. Sebentar. Waktu kita masih ada 5 menit. Bentar ya. Kalau ada yang mau tanya bisa tanya di chat ya. Oke. Bapak kirim di grup. Bentar, nge-lag banget HP Bapak. Nah, tuh. Ya. Udah masuk. Oke. Coba dibuka. Ya, coba dibuka. Itu ada tabel. Ya, ada angka 1 sampai 100. Ya. Tugas kalian lingkari yang termasuk bilangan prima. Ya. Nggak usah baca perintahnya dari nomor 1 itu, nggak usah dibaca. Ya, terlalu ribet kalau baca perintahnya itu. Ya. Langsung aja ke tabelnya, kalian lingkari yang termasuk bilangan prima dari angka 1 sampai 100. Ya. Buatnya di buku PS. Ya, buatnya di buku PS. Kotaknya aja ya, kotak plus angkanya. Kotak plus angkanya kalian buat di buku PS. Tulis angkanya 1 sampai 100, terus kalian lingkari mana yang termasuk bilangan prima. Ya. Ini juga masuk nilai. Jadi kalau sudah selesai difoto, dijapri ke Bapak.
Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Waktu kita 3 menit lagi. Iya, Arya, PR-nya ini. PR-nya ini. Dan yang tadi PPKN. Ya, dan yang tadi PPKN. Satu lagi tugasnya apa, Pak? PPKN tadi kan? PPKN yang tabel Pancasila tadi. Felin. Yang ini. Nih. Tadi kan yang ini. Pancasila. Ya, ini di foto. Foto kumpul ke Bapak. Ya. So, terus ada 2 tugas berarti ya. Yang pertama, PPKN ini ya, yang ada di layar HP kalian. Ya, yang di layar laptop. Yang kedua, matematika. Buat tabel, tuh tabelnya udah Bapak kirim. Seperti yang Bapak kirim, kalian buat di buku PS. Terus kalian tulis angka 1 sampai 100. Dan kalian lingkarin mana yang termasuk bilangan prima. Mana aja yang termasuk bilangan prima. Kalian lingkarin. Ya, Marcel tulis nomor 1 sampai 10. Sampai 100. Iya, Vanessa. Betul, Vanessa. Tulis 1 sampai 100 di buku PS. Ya, seperti yang ini aja. Seperti yang Bapak kirim. Nah, seperti yang Bapak kirim. Buat tabelnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu kita sebentar lagi mau selesai. Kita belum masuk ke faktorisasi. Ada faktorisasi prima, tapi kita belum masuk situ. Ya, paling besok deh. Ya. Jadi matematika di tema 4, ini ada 2 KD. Ya, matematika tema 4, ini ada 2 KD. Yang pertama tentang faktor dan kelipatan. Berarti kalau faktor dan kelipatan, di situ juga termasuk faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Itu KD pertama. KD yang kedua tentang bilangan prima. Bilangan prima itu juga termasuk faktor prima dan faktorisasi prima. Ya. Nomor 1 sampai 6 yang mana, Gerald? Nggak usah lihat nomor yang di tabel, ya. Pokoknya yang Bapak kirim itu nggak usah lihat nomornya, nggak usah lihat perintahnya, lihat aja tabelnya. Ya, Gerald. Yang Bapak kirim tadi itu, yang di grup, cukup lihat tabelnya, tulis di buku PS, pindahin ke buku PS. Pindahin ke buku PS. Kalau mau di print juga nggak apa-apa loh ya. Kalau mau di print, ya, kalau mau di print yang tadi itu yang Bapak kirim nggak apa-apa. Ya, supaya kalian nggak capek-capek lagi buat di buku PS. Boleh juga kalau mau di print. Ya. Tabelnya tinggal kalian lingkarin. Yang termasuk bilangan prima. Ya. Felin, dilingkarin, ya, bukan disilang. Kalau disilang ntar artinya beda. Ya. Ntar yang bukan termasuk lagi. Ya. Yang bukan termasuk bilangan prima lagi ntar artinya. Ya, jangan disilang, tapi dilingkarin. Lingkari yang termasuk bilangan prima. Ya. Boleh di print ya, boleh di print. Jadi supaya kalian gak capek-capek buat di buku PS, tapi kalau mau buat di buku PS juga nggak apa-apa. Ya. Di print juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting dilingkarinya, mana yang termasuk bilangan prima. Gitu. Ya. Kalau sudah difoto, japri ke Bapak. Boleh diwarnain nggak, Pak? Boleh, tapi angkanya harus kelihatan. Ya, boleh diwarnain, tapi angkanya harus kelihatan. Jangan sampai warnanya bagus, tapi angkanya nggak kelihatan, ya percuma. Bingung Bapak koreksinya.
Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Waktu kita udah habis nih, udah lewat. 1 menit lagi deh, Bapak kasih waktu, kesempatan kalau ada yang mau nanya sebelum kita doa. Jadi tugasnya ada 2 ya. Tugasnya PPKN, terus yang kedua matematika. Ya. Nggak ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak, ya, kita berdoa.